Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali di dalam program pelayanan dari Pastor Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia kolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, malam ini kita akan membahas satu topik yaitu mengenai ketegangan. Ketegangan akademik di rumah versus di sekolahan. Bagaimana seharusnya orang tua dan guru menata ekspektasi di dalam kehidupan sekolah anak-anak kita tanpa tekanan. Bersama dengan Ibu Sinta Budiman MPD Konselor, seorang pengajar dan juga praktisi parenting serta pendidik selama lebih dari 20 tahun. Ibu Sinta juga seorang konselor nasional dan saat ini sedang menjabat sebagai ketua dari Rumah Konseling LK3 di Jawa Barat. Mari sebelum kita mulai talkshow kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh dikumpulkan kembali bersama-sama Tuhan, untuk boleh kembali diperlengkapi Tuhan, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai pendidik, untuk boleh melihat ya Tuhan bagaimana melihat bahwa pendidikan anak-anak kami menjadi sebuah pendidikan yang dapat kami buat sebagai kolaborasi yang terbaik ya Tuhan. Tuhan kami serahkan ya Tuhan, jikalau ada topik ini ya Tuhan yang menjadi pergumulan bagi para pendengar daripada talk show pada malam hari ini. Tuhan yang berkati Ibu Sinta agar boleh menjadi perpanjang tanganan Tuhan, saluran berkat Tuhan untuk boleh makin memperjelas dan memberikan hikmat bagi setiap kami orang tua dan pendidik untuk boleh melihat ya Tuhan bagaimana seharusnya kami melihat pergumulan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk jaringan yang dipakai, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Sinta. Malam, Budian. Iya, Wah, senang sekali bisa bertemu kembali Ibu Sinta untuk melihat satu topik yang baru ya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang konflik yang ada di rumah. Nah, konfliknya itu sekarang ada di rumah dan di sekolahan lah. Lebih kompleks ya Bu, semoga enggak gitu ya. Sebenarnya kadang kan ada Bu ya namanya ketegangan-ketegangan ya antara orang tua dengan guru gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Ibu Sinta, apa saja sih Bu yang bisa kita kategorikan sebagai ketegangan itu yang paling sering terjadi antara orang tua, guru, dan anak di dalam proses belajar mengajar itu Bu? Dan dari Oke, ketiga ini, kan tiga ini kayaknya segitiga yang kuat ya. Orang tua, guru, dan murid gitu ya. Biasanya Bu siapa yang tanpa sadar menjadi pemicu Bu dari rantai hmm, ketegangan ini Bu? iya, iya, iya betul sekali. Harusnya tiga segitiga ini ya, tiga yang dari aspek segitiga ini harusnya bersinergi ya. Tapi memang dalam konteks sekolah Kristen, ketegangan akademik itu biasanya bukan karena salah satu pihak punya niat yang buruk, atau bukan Hmm, karena salah satu pihak tuh pengen menangnya sendiri ya. Tapi semua itu karena masing-masing pihak itu punya harapan, punya kekhawatiran, ya, punya tekanannya hmm, masing-masing gitu ya. Jadi ketika komunikasinya nggak sehat, ya, ekspektasinya juga nggak bisa diselaraskan, jadi muncullah rantai ketegangan, ya. Muncul ketegangan yang bentuknya bisa terjadi misalnya ketegangan antara orang tua dan anak. Ya, ini mulainya dari rumah dulu ya. Ketegangan dari orang tua dan anak biasanya berkaitan dengan nilai akademik ya, orang tua berharap nilainya bagus, anaknya disiplin hmm, belajar gitu kan, atau dia seringkali juga tanpa sadar orang tua maksudnya baik tapi membandingkan ya, entah dengan adik kakaknya atau dengan anak orang lain, itu lebih parah lagi ya. Oke, kadang-kadang juga ada ekspektasi karakternya harus bagus ya, belum lagi kalau bicara soal rohani ya, itu juga suatu ekspektasi yang orang tua inginkan. Dan nggak juga kita pungkiri jadwal anak sekarang itu cukup padat ya. iya, Nah, itu ya. Jadi biasanya percakapan antara orang tua dan anak itu biasanya tuh sekitar ini ya. Eh, Masa sih kayak gini aja nggak bisa? Masa nilai kamu cuma segini? Harusnya kamu bisa dong lebih baik gitu kan? Itu percakapannya seputar itu. Atau anak dipaksa ikut les yang banyak ya. Karena orang tuanya FOMO, takut tertinggal. Oke. Lalu orang tua juga menganggap bahwa kalau nilainya rendah, pasti kamu tuh kurang belajar. Pasti kamu tuh males. Pasti kamu tuh belum berusaha dengan baik. Ya, akibatnya ya anak merasa bahwa
Kalau saya diterima itu kalau saya berhasil aja. Kalau saya gagal tuh berarti saya tuh nggak ada artinya, gitu ya. Anak akhirnya jadi takut ya. Belajar itu karena takut. Melakukan segala sesuatu karena takut, karena ada tekanan. Sehingga relasi emosional antara anak dan orang tua ya jelas. Nggak bisa deket ya. Anak pasti takut sama papa mamanya. Ketegangan berikutnya adalah antara guru dan orang tua. Ya, ketegangan ini juga kita bisa lihat ya. Biasanya muncul karena orang tua merasa guru terlalu strength, terlalu kuat, atau terlalu keras gitu ya. Gurunya terlalu, Hmm. apa ya istilahnya kalau anak zaman sekarang tuh, killer gitu. Ya, lalu guru bisa merasa justru orang tua yang nggak melakukan peranannya, nggak mendidik anaknya di rumah. Ya, di sekolah guru udah setengah mati, di rumah dicuekin gitu ya. Bisa juga terjadi perbedaan standar dalam mendisiplin. Di sekolah maunya di seberapa, di rumah seperti apa. Ada perbedaan standar itu. Dan kebanyakan yang dikomplain orang tua itu soal nilai. Ya, banyak orang tua yang komplain soal nilai. Harusnya kamu nggak segini dong nilainya, apa dan lain sebagainya macamnya itu ya. Apalagi kalau anaknya bilang, aku tuh udah ngerjainnya begini loh, temanku benar, aku kok salah gitu. Nah itu kan orang tua biasanya juga, kamu protes dong apa segala macam gitu kan ya. Nah ekspektasi akademik juga yang mungkin terlalu tinggi bisa dari sekolah, bisa juga dari rumah ya. Ya, jadi kadang-kadang orang tua komplain ke guru itu bisa seperti misalnya, kenapa anak saya nilainya segini, temannya bisa bagus? Kenapa anak saya dijudge seperti ini? Kenapa anak saya dipermalukan misalnya di depan kelas hanya karena misalnya ketinggalan barang dan lain sebagainya? Seperti itu ya. Nah, kalau guru bisa juga istilahnya, kami di sekolah sudah mendidik seperti ini, Pak, Bu. Tapi kenapa Bapak Ibu di rumah tidak melakukan bagian Bapak Ibu? Ah, itu ya. Jadi di Orang sekolah tua sama Kristen pun, gimana Bu? Mm-mm. Iya, orang tua sama guru juga jadi jadi ada ketegangan ya, Ci. Betul, betul ya. Bisa jadi di sekolah Kristen tuh ada tambahan yang hal rohaninya kan? Masa di sekolah Kristen disiplinnya kayak begitu? Nah, itu juga bisa menjadi tekanan lebih ya. Ya, istilahnya hal-hal yang rohaninya kalau dikaitin itu ada nilai lagi tambahannya untuk bertambah tegang gitu ya. Ketegangan berikutnya adalah antara guru dan murid. Nah, ya Hmm. biasanya apa yang terjadi? Murid takut gagal, tapi gurunya memberi tekanan ya, memberi target akademik harus begini dan begitu. PR-nya banyak ya. Pendekatan disiplin yang keras misalnya, kalau nggak bikin, nggak baca, dihukum gitu kan. Belum lagi perbandingan ya. Nah, itu membuat ada ketegangan antara guru dengan murid ya. Guru seringkali menyindir atau mempermalukan murid di depan kelas ya, membandingkan dengan murid-murid yang lain. Lalu murid merasa jadi tidak aman. Hmm. Kebanyakan murid jadi nggak berani untuk bertanya. Kalau misalnya nggak ngerti pun nggak berani bertanya, ya, karena takut, ya. Nah, lalu guru hanya memberi perhatian pada anak-anak yang biasanya baik, ya, nggak bermasalah. Jadi guru lebih perhatian, lebih dekat, lebih istilahnya apa ya, lebih senang lah dengan anak-anak yang berprestasi, ya. Kalau anak-anak yang bermasalah biasanya nggak dianggap gitu ya. Oke. Akibatnya murid juga akan merasa kehilangan rasa aman untuk belajar. Ya, nggak termotivasi. Anak jadi pasif ya. Nggak jarang juga anak jadi memberontak. Dikasih PR, dikasih tugas sengaja nggak dibuat. Ya, jadi prestasinya justru menurun. Ya. Nah sebenarnya kalau ditanya siapa sih yang biasanya menjadi pemicu pertama? Tanpa Nah, sadar. betul. Biasanya rantai ketegangan ini dimulainya dari orang dewasa yang jelas, bukan anak-anak. Ya, biasanya rantai ketegangan itu mulainya bukan dari muridnya, bukan dari anak-anak, tapi justru dari orang dewasa ya. Dan dalam banyak kasus ya, pemicu awalnya itu lebih sering orang tua karena ekspektasi. Tadi kembali lagi karena ekspektasi. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka memang punya niat yang nggak benar gitu ya, bukan. Tapi mereka punya ekspektasi jangan sampai anak saya gagal. Hmm. Ya, itu kekhawatiran yang paling pertama. Takut masa depan anaknya. Jangan sampai anak saya masa depannya buruk. Ya, gimana apa kata orang nanti kalau nilai anak saya jelek? Nah, itu. Ya. Atau mereka sendiri masih punya luka yang belum terselesaikan ya. Jadi menaruh ekspektasinya itu kepada hidup anaknya. Nah, tekanan ini lalu diteruskan kepada guru. Ya.
dia menaruh pressure itu kepada guru. Ibu tolong perhatikan anak saya. Anak saya pokoknya harus unggul. Ya. Nah, guru jadi akhirnya merasa tertekan juga ya, karena dia juga ada tuntutan dari sekolah. Ya. Belum lagi menjaga reputasi sekolah. Tapi ada juga komplain dari orang tua. Nah, hal ini kalau diteruskan, akhirnya yang menerima tekanan ini siapa? Anak, murid. Ya, akhirnya anak itu menjadi ujung yang menerima semua tekanan dari sistem ini, sistem yang dari guru, sistem yang dari orang tua. Ya, jadi kalau dirunut, awalnya dari ketakutan dan kekhawatiran orang tua, karena ekspektasi yang tinggi terhadap sekolah dan anak ya, lalu guru merasa tertekan, takut nggak bisa memenuhi harapan orang tua. Ya, sehingga guru memberikan tekanan akademik, mendisiplin dengan lebih keras. Anak stres, bisa sampai memberontak, ya. Prestasinya justru turun karena stres kan. Orang tua akan makin parah, makin panik. Siklusnya jadi berulang. Dan besarlah Nah, harapan orang tua. betul. Sekarang kebaca ya, kenapa Iya. siklusnya bisa jadi berulang, ya. Itulah Hmm. makanya jadi akar utama ketegangan sebenarnya bukan nilai, bukan PR, bukan ujian, ya, tapi rasa khawatir, rasa ketakutan orang tua. Dan biasanya karena identitas yang dibangun hanya berdasarkan performa, hanya berdasarkan prestasi. Ya, orang tua takut dianggap gagal, takut dicap orang tua yang nggak mendidik anaknya, sampai anaknya gagal. Seperti itu kan biasanya ketakutan orang tua ya. Orang tua dianggap nggak kompeten gitu kan. Sedangkan buat anak sendiri dia akan merasa diri tidak berharga kalau dia tidak bisa berprestasi. Oke, nah ini masalahnya ya. Solusi yang perlu kita bangun ini nggak bisa satu-satu, semuanya ya kita harus bangun dengan bersama-sama ya. Jadi mengubah tujuan pendidikan itu penting loh. Ya, anak yang unggul harusnya sama-sama disetujui, bukan anak yang hanya berprestasi secara akademik, bukan hanya akademiknya saja, tapi harusnya disetujui antara orang tua dan sekolah bahwa anak yang kita mau hasilkan itu adalah anak yang bisa bertumbuh secara sehat, baik mental maupun karakternya, tanpa mengesampingkan prestasi, ya. Tapi prestasi itu jadi nomor sekian, bukan nomor pertama. Hmm. Kita bisa lebih menekankan bahwa anak itu bisa bertumbuh lah ya, bertumbuh secara mental dan secara karakter. Seperti itu. Jadi tujuan utamanya pendidikan itu adalah growth, bertumbuh, bukan hanya sekedar anak yang secara prestasi akademik baik itu. Lalu kita juga perlu membedakan bahwa harga diri atau nilai anak itu tidak ditentukan oleh prestasi akademiknya. Ya, bagaimana orang tua bisa menerima anak secara dirinya, bukan karena apa yang dilakukannya. Ya, itu penting. Membangun budaya aman di sekolah dan di rumah, ya. Jadi mereka tuh bisa merasa aman di rumah aman, di sekolah aman. Nah, kalau anak yang merasa aman, potensinya akan keluar. Ya, itu kuncinya. Guru dan orang tua juga perlu menjadi satu tim yang kompak. Ya, bukan saling menyalahkan, tapi kalimatnya yang sering dikatakan adalah kita cari solusi bersama, seperti itu ya. Nah, ini akan lebih menyembuhkan daripada kita cari yang salah. Yang salah siapa nih? Di rumah yang salah, sekolah yang salah. Nah, itu nggak akan selesai. Ya, oke, mungkin itu ya, Bu Dian. Oh, ini jelas sekali, Bu. Jadi memang awal mulanya itu memang dari orang-orang dewasa Ekspektasi. ini ya Mm-mm. punya kekhawatiran, punya ketakutan gitu ya. Mau memberikan yang terbaik, tapi jadinya anak yang jadi korban ya, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah sempat sampaikan gitu ya, anak jadi stres, tanpa dia sadari dia jadi korban secara langsung maupun tidak langsung ya akan ketegangan ini ya. Kira-kira Bu, kalau itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, apakah itu punya dampak yang nantinya mempengaruhi kesehatan mental anak-anak kita, Bu? Kalau ketegangan ini tadi nggak disadari orang tua mentransfer ke guru, guru juga transfer ke anak gitu ya. Ada nggak Bu nanti dampaknya buat murid-murid kita, Bu? Hmm, iya, jelas ketegangan akademik yang berlarut-larut akan berdampak ya. Dan biasanya yang paling terdampak adalah anak. Dalam hal ini murid ya. Bukan hanya pada prestasi belajarnya,
tapi juga pada perkembangan emosinya, ya, bagaimana dia berelasi, identitas dirinya, bahkan bisa sampai pada kesehatan mentalnya. Iya. Ya, yang sering tidak disadari adalah anak mungkin kelihatannya baik-baik aja. Secara akademik dia masih bisa bertahan, ya. Tetapi sebetulnya di dalam dirinya dia sedang mengalami tekanan yang sangat berat, ya. Apa sih kira-kira dampaknya pada anak, ya? Kita bisa lihat bahwa anak itu hidup dalam mode yang nggak aman. Mereka dalam hidup mode yang ketakutan sebetulnya. Jadi survival mode, ya. Ya, Wah. dia mulai mulai takut gagal, takut mengecewakan, takut dimarahi, takut dibandingkan, ya, takut nggak dianggap cukup baik, ya. Akhirnya dia belajar cuma sekedar memenuhi tuntutan apa yang orang tua inginkan, ya. Ya, nggak jarang ada anak yang mungkin saking ketakutannya belajar aja dia sampai dia akhirnya nggak nyaman, dia nangis, takut, ya, stres, Hmm. penuh tekanan seperti itu ya, panik, ya. Waktu dia mau ujian dia panik, sakit perut, bolak-balik ke belakang, misalnya kayak gitu ya. Itu sebetulnya tanda-tanda dia mengalami stres yang cukup parah ya di dalam dirinya. Terus nanti kemungkinan berikutnya adalah dia terus nanya, Mama marah nggak kalau nilaiku jelek? Papa marah nggak kalau aku dapat segini? Nah, itu juga kekhawatiran dia takut tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tuanya. Ya, akhirnya anak mengkaitkan harga dirinya kepada prestasi. Ya, ini dampak yang paling serius karena anak mulai membangun dalam dirinya harga diri yang palsu ya. Karena Iya. aku berharga kalau nilaiku bagus. Ya, aku diterima kalau aku berhasil. Kalau aku gagal, berarti aku tuh mengecewakan semua orang. Aku nggak ada artinya kalau aku gagal. Ya, nah ini akibatnya identitas dia itu dibangun di atas performa, bukan penerimaan. Oke, dalam jangka panjang ini yang akan mengakibatkan seorang anak itu akhirnya menjadi perfeksionis, people pleaser, ya, sangat keras pada dirinya sendiri, ya, apa ya, jadi over lah ya, over disiplin, ya. Jadi kalau misalnya dia gagal, dia akan sampai depresi, sampai stres depresi gitu ya, nggak bisa menerima kegagalan, ya, akan semakin mudah merasa diri minder seperti itu, ya. Kehilangan motivasi belajar yang sehat, ya, karena akhirnya yang dia kejar hanya yang penting nilainya baik, bisa jadi dia menghalalkan segala cara nanti, ya, dia kelihatannya rajin tapi sebetulnya dia burn out di dalam, ya, karena tekanan terlalu tinggi, anak juga bisa mengalami burn out, ya, sebetulnya dia udah nggak mau lagi belajar, kayaknya kalau dengar ujian udah stres duluan, udah takut duluan gitu ya, karena dia takut banget mengecewakan orang. Takut apa ya, eh, ya tadi tidak diterima, tidak berharga seperti itu ya. Sehingga dia nggak bisa menikmati proses belajar, nggak bisa. Dengar kata ujian, sekolah, belajar itu stres banget gitu ya. Jadi dia belajar itu mungkin hanya karena takut dimarahin, ya. Untuk apa belajar? Kadang-kadang dia sampai udah frustasi. Untuk apa saya belajar? Kalau serba salah, dapat nilai segini, papa mama juga nggak puas, dapat nilai segini juga dianggapnya kurang. Terus seperti itu. Kalau ini berlanjut terus, relasi anak dengan orang tua kira-kira seperti apa? Ya, pasti akan semakin jauh, Hmm. ya. Akan semakin anak tidak merasakan aman, ya. Jadi dia mulai menyembunyikan rasa takutnya, anak mulai nggak jujur, menghindari percakapan, ya, menarik diri secara emosional. Kalau ada papa mama, lebih baik diem. Kalau ditanya pun jawabnya cuma seperlunya, cuma iya, tidak, ya, tidak, gitu kan? Nah, ini tanda-tanda nih memang dia sedang berada dalam tekanan. Lalu anak jadi mudah cemas, ya, bisa terkena ansietas atau anxiety, ya. Tekanan akademik yang terus-menerus itu memicu gangguan kecemasan buat anak. Ya, gejalanya bisa tampak pada mungkin mulai sulit tidur, ya, deg-degan terus, ya, sakit perut sebelum sekolah, bahkan ada yang sakit kepala terus-terusan, gitu kan. Karena mereka benar-benar ada dalam tekanan, takut membuat kesalahan, even kesalahan kecil sekalipun mereka takut banget. Ya,
Kadang orang tua justru menilai hal-hal seperti ini, menilai anaknya itu manja. Ini yang bahayanya. Orang tua menganggap, alah cuma kayak gitu doang. Kenapa sampai kayak gitu doang stres gitu ya? Kan cuma ujian doang gitu kan. Nah, sebetulnya anak sedang memberikan sinyal-sinyal bahwa dia tuh butuh ditolong, butuh diperhatikan ya, bukan malah disalahkan. Nah, lama-lama anak bisa mengalami depresi. Depresi ini tuh tingkatannya sudah jauh lebih berat dibanding stres biasa ya. Ya, jadi dia kelihatannya tetap berprestasi, bisa kelihatan tetap tersenyum, tapi di dalamnya dia merasa kosong. Ya, dia akan memilih lebih banyak sendiri, pulang sekolah di kamar aja sendiri, kehilangan semangat hidup karena dia merasa tidak pernah cukup. Ya, nanti gampang nangis sendiri. Ya, bisa ada yang sampai self harm karena dia merasakan nggak ada yang mengerti dirinya. Itu ya. Oke, jadi ke beberapa kasus yang ekstrim, ekstrim ya, sudah ekstrim ya, anak mulai berpikir, kalau aku nggak bisa memenuhi harapan orang tuaku, lebih baik aku nggak ada aja. Ini bisa sampai pada pemikiran yang seperti itu. Ya, makanya tekanan akademik tuh nggak boleh diremehkan. Ini harus diperhatikan. Ya, kalau anak udah tertekan secara mental, ya banyak ya hal-hal yang akhirnya menjadi luka secara emosional itu ya terjadi. Yang tadi saya sebutkan, seperti perfeksionis, people pleaser, itu adalah tanda-tanda anak sudah mengalami kesehatan mentalnya terganggu. Ya, kadang mereka akhirnya memacu dirinya terlalu apa ya, terlalu keras pada dirinya sendiri. Sehingga dapat nilai misalnya 95 pun nggak puas, jelek, belum bagus. 98 pun nggak puas gitu ya. Nah, itu udah harus tanda-tanda yang kita harus perhatikan gitu ya. Nggak, akhirnya anak-anak itu jadi nggak bisa menikmati masa anak-anaknya. Ya, masa anak-anaknya itu jadi terlalu penuh dengan tuntutan-tuntutan orang tua ya, diisi dengan banyak hal-hal yang orang tua inginkan, les, sekolah dan kegiatan tambahan lainnya gitu kan, itu juga membuat anak jadinya kehilangan masa-masa kanak-kanaknya dia yang mostly harusnya masih lebih banyak bermain ya. Oke, lalu anak bisa juga lah memberontak. Caranya gimana? Mungkin berontaknya nggak frontal, nggak langsung menantang orang tuanya ya, tapi melawannya dengan sengaja menjadi malas. Ada PR nggak dikerjain, ada tugas sengaja nggak dibuat, project nggak dibuat ya. Nah, ini membuat mereka akhirnya membuat dirinya numb, mati rasa. Sengaja mereka udah nggak mau memikirkan lagi hal-hal seperti itu. Ya, jadi memilih pasif, memilih untuk masa bodoh lah, gitu ya. Ini tanda-tanda kelelahan secara emosional juga. Mengapa dampaknya sangat besar terhadap kesehatan mental? Ya, karena otak anak itu kan masih berkembang ya. Hmm, Oke, ya. anak tuh belum memiliki kemampuan emosi yang matang untuk bisa mengelola tekanan, mengelola ekspektasi, kritik, ataupun rasa gagal. Ya, jika tekanan terjadi terus-menerus tanpa adanya dukungan secara emosional, otak anak akan hidup dalam kondisi stres berkepanjangan. Dia menganggap hidupnya terus dalam bahaya. Ya, akibatnya hormon stres meningkat, regulasi emosinya terganggu, rasa amannya menurun, jadi kemampuan konsentrasi ikut terganggu. Ironisnya, semakin ditekan, prestasi anak justru akan semakin turun. Ya, ditekan terus ya. Ada anak yang mungkin bisa bertahan dan tetap berprestasi, tapi kebanyakan anak itu akan down, akan hancur. Ya, oke. Jadi bagaimana kita bisa mengenali kalau anak-anak kita itu butuh pertolongan secara emosional? Ya, Hmm, diharapkan sih guru dan orang tua bisa peka dengan keadaan ini ya. Misalnya anak yang tadinya baik-baik saja, terus tiba-tiba di sekolah jadi gampang nangis, misalnya, ya, kelihatan tegang, takut sekolah, ya, sering ngomong aku bodoh, aku tuh nggak bisa, aku tuh gagal, seperti itu, ya. Ini bisa menjadi ciri-ciri yang kita harusnya waspadai. Ya, sebetulnya apa sih yang paling dibutuhkan anak dalam kondisi seperti ini? Rasa aman.
rasa aman kalau dia tuh diterima. Gagal tuh nggak apa-apa, ya. Gagal itu kali ini. Yuk next ya kamu bisa berusaha lebih baik lagi, gitu kan. Sehingga anak tuh bisa mengembangkan dalam dirinya, aku tetap dikasihi walaupun aku gagal. Ya, aku boleh kok belajarnya pelan-pelan, ya. Aku boleh kok misalnya sekali-kali dapat nilai nggak baik ya, karena aku memang misalnya sudah belajar tapi ternyata nilainya belum memuaskan, misalnya seperti itu ya. Jadi ketika anak merasa aman secara emosional, justru dia akan lebih mudah keluar tadi potensinya. Dia akan lebih mudah berkembang, lebih bisa menunjukkan tanggung jawab, dan bisa belajar dengan aman, dengan mudah. Sehingga karakternya juga bisa terbangun dengan sehat. Ya, ya kira-kira itulah yang diperlukan adalah rasa aman ya, bukan ketakutan. Iya. Silakan, Wah, Bu. kalau dengar penjelasan Ibu Sinta berarti memang dampak ini cukup apa ya, cukup holistik. Wah, cukup holistik dan bahkan nanti itu di masa mereka dewasa makin berdampak dalam kehidupan mereka jadi orang perfeksionis, jadi orang yang tadi Bu bilang jadi orang yang juga depresi, bahkan merasa hidup itu kalau aku nggak bisa lakukan apa-apa, aku nggak bisa mencapai apa-apa, jadi nggak ada harganya lagi hidup ini karena ditaruh di performa. Cukup gawat ya Bu, ternyata dampaknya buat kesehatan anak-anak ya kalau ketegangan dan tekanan akademik ini terus berlangsung dalam hidup mereka. Berarti kita perlu memikirkan solusinya ya Bu. Masa sekolah-sekolah Hmm. Kristen butuh memikirkan solusinya ya. Kalau sampai Bu ada ketegangan itu, bagaimana menyelaraskan ekspektasi orang tua yang tadi ya Ibu sudah katakan lebih fokus pada nilai, ranking gitu ya. Mungkin beberapa sekolah Kristen masih ada ranking nih ya, ranking Hmm. gitu ya. Sementara guru-guru Kristen diperlengkapi dengan apa? Kompetensi, melihat proses belajar. Nah, ini kan kayak sesuatu yang berbeda nih ekspektasinya, Bu. Hmm. Bagaimana menjelaskan itu supaya anak-anak nggak jadi korban, Bu, di dalam perbedaan ini, Bu? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini jadi tantangan semua pihak nih, ya, karena nggak mudah untuk menyelaraskan ekspektasi itu ya. Hmm. Orang tua seringkali berfokus pada nilai, betul, pada ranking. Ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh sekolah yang masih pakai ranking. Mudah-mudahan Ya. sih udah nggak ada ya. Mm-mm. Lalu fokus orang tua berikutnya adalah masa depan, prestasi. Sementara guru tadi betul ya, berfokus pada proses belajar, kompetensi, karakter, perkembangan emosi dan sosial. Nah, masalahnya muncul ketika anak berada di tengah dua standar yang berbeda. Ya, Oke. anak mungkin merasa bingung dan tertekan. Saya harus menyenangkan yang mana nih? Saya harus Hmm. ikut yang mana nih? Ya, pada akhirnya karena apa? Masing-masing punya ekspektasi. Guru ada ekspektasi, sekolah apa orang tua juga punya ekspektasi seperti itu kan. Nah, mungkin kita cermati dulu, mengapa orang tua dan guru sering berbeda fokus? Ya, orang tua tuh biasanya berpikir dari sisi kehidupan sehari-hari ya, yang dia tahu dunia nyata itu sangat kompetitif ya. Kalau anak saya nggak unggul, gimana masa depannya? Ya, Hmm. ya, jangan sampai anak saya tuh tertinggal. Saya masukin ke sekolah, tujuannya kan supaya dia punya masa depan yang baik, gitu kan? Ya, karena itu dia kejar rankingnya, kejar nilainya sebagai simbol keamanan untuk dia di masa depan. Ya, sedangkan guru melihatnya lebih ke, oh, anak yang berprestasi itu bukan hanya sekedar nilai, harusnya dia bisa sehat bertumbuh secara emosional dan itu akan membuat dia belajar dan jadi lebih baik. Karena guru melihat langsung ya, dia bersama dengan Iya. muridnya setiap hari. Hmm. Berjam-jam ya, lebih dari 6 jam gitu ya, boleh dibilang ya. Ya, bagaimana dia melihat anak itu stres ya, melihat anak Iya. cemas, gimana anak mungkin di sekolah sampai nangis-nangis juga gitu karena ketakutan gitu kan. Hmm. Bagaimana di sekolah anaknya kehilangan motivasi yang mungkin itu nggak terlihat di rumah. Ya, sehingga guru akan lebih memilih untuk ya udah proses yang saya perhatikan. Kompetensinya seperti apa? Pertumbuhan dia dalam belajar seperti apa? Mungkin yang tadinya nggak bisa, bisa maju sedikit demi sedikit. Ya, jadi lebih ke perkembangan jangka panjang. Nah, ini kan terjadi perbedaan. Ya, nah masalah ketika terjadi dua fokus ini bertabrakan ya, guru itu seringnya ngomong ke orang tua,
anak bagus kok, anaknya berkembang kok, Pak, Bu, ya. Walaupun mungkin nilainya belum sesuai dengan yang diharapkan, tapi di sekolah dia berkembang kok. Dari yang tadinya mungkin gak berani bicara ke depan, sekarang bisa. Dia mulai bisa presentasi ke depan, misalnya seperti itu ya. Dari yang tadinya nggak berani menjawab pertanyaan, sekarang berani kok raise hand, jawab pertanyaan. Itu kan progres buat guru. Ya, Hmm. tapi buat orang tua, enggak, rankingnya turun, nilainya belum bagus, ya kan? Nah, Mm. sehingga anak ini akan selalu menerima pesan ganda ya. Dia mau ikut yang mana nih? Saya pengen ikutin guru, tapi saya nggak diterima di rumah. Saya pengen ikutin yang orang tua, Di tapi rumah. iya, susah kan itu. Nah, ini Hmm. ya, tekanan ini kembali lagi. Jadi, menyelaraskan ekspektasi itu istilahnya masing-masing harus mengerti bahwa anak itu bukan bukan proyek untuk prestasi. Ya, tujuan pendidikan itu bukan hanya menghasilkan anak yang pintar, tapi juga anak yang sehat secara fisik dan mentalnya. Ini harus diselaraskan. Orang tua juga harus mengerti. Ya, juga menghasilkan anak yang bertanggung jawab, bukan sekedar pintar aja, tapi nggak bertanggung jawab misalnya. Anak yang mampu belajar mandiri, mampu bertahan menghadapi tantangan yang dia harus hadapi. Ya, cara menyelaraskannya kira-kira gimana? Ubah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul misalnya ya. Orang tua paling sering, ranking anak saya berapa? Nilai anak saya gimana? Misalnya gitu ya. Mungkin orang tua bisa belajar mulai memperhatikan apa yang berkembang, apa yang tumbuh dalam diri anak saya. Ya, apakah anak saya sehat? Apakah dia lebih. Oke, nge-freeze ya. Iya, nge-freeze. Oke, oke, oke. Saya ulangi. Jadi Ya. mungkin orang tua bisa lebih memperhatikan lebih ke sisi perkembangannya ya. Jadi bagaimana anak, pertanyaannya lebih ke apakah anak saya sudah lebih disiplin? Apakah anak saya sudah lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, sudah lebih bisa bekerja sama kalau ada proyek ya, lebih seperti itu. Jadi nilai bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Ya, orang tua dan guru perlu menyamakan definisi sukses. Sukses itu apa? Yang dibilang sukses itu anak yang seperti apa sih? Ya, ya seharusnya sukses itu berarti bertumbuh gitu kan, bukan hanya Hmm. sekedar prestasinya aja. Memiliki karakter Kristus ya, memiliki resilience, artinya kalaupun gagal dia bisa kembali bangkit seperti itu. Sukses juga artinya anak yang mau terus bertahan dan belajar walaupun ada tekanan, walaupun ada tantangan ya. Jadi, sekolah Kristen perlu mengatakan bahwa karakter dan kesehatan mental itu bukan musuh untuk prestasi, tapi itu jadi satu kesatuan ya. Anak yang Hmm. berprestasi juga harus memiliki karakter dan kesehatan mental. Tuh. Lalu fokusnya pada progres. Ya. Proses dan progres, bukan hanya progres ya. Proses juga penting. Oke. Jadi nggak perlu kita membandingkan lagi karena yang kita perhatikan adalah dari yang sebelumnya anak kita seperti apa, sekarang jadi seperti apa, prosesnya bagaimana, lalu progresnya seperti apa. Oke, guru juga perlu menjelaskan proses belajar kepada orang tua, ya, supaya orang tua juga bisa mengikuti apa sih yang sedang terjadi di sekolah, ya, supaya orang tua juga apa istilahnya bisa memahami dan nggak terlalu banyak menuntut akhirnya. Ya. Jelaskan misalnya bagaimana anak belajar, ya, perkembangan otak anak itu seperti apa, dampak stresnya seperti apa, pentingnya kompetensi selain akademik misalnya, Hmm. ya, itu juga perlu disampaikan, ya. Jadi penting ya untuk sekolah juga memberikan kesempatan untuk mengedukasi orang tua, lakukan seminar parenting misalnya untuk orang tua, ya, menyamakan visi, menyamakan apa yang terjadi di sekolah dengan apa yang mungkin orang tua mengerti, ya. Jadi orang tua juga perlu tahu dengan diedukasi bahwa anak yang stres itu justru sulit untuk berkembang. Kalau anak yang stres, ya gimana bisa keluar potensinya? Bagaimana dia bisa mencapai nilai yang baik? Nggak bisa. Ya, membangun proses kemandirian dan karakter itu jauh lebih penting daripada sekedar angka, sekedar nilai. Ya, orang tua perlu belajar untuk mendengar kondisi anaknya juga. Ya, kalau misalnya anaknya bilang,
"Pa, Ma, aku capek, aku belajarnya nanti ya." Kira-kira bisa terima nggak? Nah, seringkali kan orang tua nggak mau tahu. Kamu ulangannya banyak, tesnya banyak besok. Langsung belajar, harus sekarang gitu kan. Itu ya. Dalihnya orang tua tuh kok balik lagi karena khawatir ya, kerasa banget ya. Ya, tapi kalau misalnya kita memberikan kesempatan untuk anak kita misalnya, ya boleh istirahat dulu sebentar gitu ya. Boleh kamu misalnya santai dulu, setelah itu kalau kamu udah baru kamu belajar. Selama anak tetap melakukan bagiannya untuk belajar, why not gitu kan? Ya kenapa enggak? Hmm, Ya boleh-boleh aja lah. Kan dia yang hmm, akan melakukannya. Jangan sampai dia stres. Kalau dia stres malah nggak bagus dampaknya. Hasilnya nggak bagus. Oke? Lalu bangun komunikasi yang kolaboratif itu juga penting ya. Jadi balik lagi bukan anak sih jadi kayak gini salah siapa gitu kan. Seringkali kan itu yang lebih mudah. Tapi kita lebih kolaboratif dengan apa sih yang sebetulnya dibutuhkan anak. Ya, pertemuan orang tua dan guru sebaiknya bukan membahas nilai saja. hmm, Kalau ada PTC gitu ya, Parents Teacher Conference, pertemuan orang tua dan guru itu sebaiknya bicarakan juga bagaimana kondisi emosi anak di sekolah, di rumah ya. Misalnya, kalau di sekolah kelihatannya tegang, kalau di rumah seperti apa, Pak, Bu, gitu kan? Gimana motivasi belajarnya, ya? Di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa? Itu kan bisa saling kasih feedback. hmm, Oke. Berikutnya, berikan anak ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, ini yang sering kali orang tua bilangnya, kamu masih kecil, kamu tahu apa? Ya, udah nurut aja sama mama, gitu kan? Nurut aja sama papa, ya. Padahal hmm, kalau kita bisa memberikan ruang untuk dia, istilahnya tadi nggak banyak kok. Kasih dia waktu untuk istirahat sebentar, untuk dia rehat gitu ya. Itu tuh akan mengembalikan dia pada kondisi yang, oh iya, saya siap untuk melakukan yang berikutnya, misalnya belajar atau apapun itu. Ya, jadi kalimat-kalimatnya sudah mulai harus banyak yang diubah. Ya, dari kenapa nilai anak saya turun menjadi apa yang sedang menjadi tantangan buat anak saya. Ya, kalau guru kepada orang tua mungkin bukan sekedar bilang, anak bapak, anak ibu kurang disiplin, malas misalnya. Tapi lebih bagaimana ya kita bisa mencari strategi supaya anak bapak ibu bisa berkembang, bisa lebih semangat dalam belajar. Ya. Kesimpulannya, jadi ketika orang tua ingin mengejar hasil dan guru mengutamakan kompetensi, anak bisa terjepit di tengah. hmm, Ya. Tapi ketika orang tua dan guru sama-sama melihat bahwa anak ini sebagai pribadi, mereka akan bisa memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Ya. hmm, Sehingga nilai tetap penting, tetapi kompetensi tetap berkembang dan kesehatan mental anak juga bisa tetap terjaga. Ya, karena anak akan berkembang paling baik, anak akan berkembang secara maksimal kalau dia nggak under pressure, kalau dia nggak di bawah tekanan, ya, dia ada dalam relasi yang aman, di sekolah aman, di rumah juga aman. Demikian, Budian. hmm. Jadi kalau diselaraskan tadi ya Bu, selaraskan visi. Mm-mm. Visi pendidikan itu ya ini anak, ini adalah pribadi. Sama tadi itu bagus Bu ya. Selaraskan bukan ekspektasi, tapi selaraskan komunikasi ya Bu ya. Komunikasi orang tua sama guru yang perlu diselaraskan gitu. Untuk apa sih yang jadi prioritas? Bukan cuma sekedar nilai ranking, tapi kesehatan mental itu. Kesehatan mental, kondisi yang aman buat anak-anak bertumbuh. Dan itu baik sekali. Akhirnya Bapak Ibu kita bukan lagi soal ekspektasi guru, ekspektasi orang tua, tapi visinya apa buat anak ini? Komunikasinya bagaimana? Nah, ini mungkin pertanyaan berikutnya ini Bu, dari pergumulan seorang guru ini ya. Karena Hmm. kalau kita lihat kan guru nih cukup kompleks, bukan hanya berhadapan dengan orang tua, tapi juga berhadapan dengan atasan, dengan yayasan gitu ya, sama pimpinannya di sekolah. Nah, saat guru hidup di dua tekanan, ditekan dari atasan atau dari pimpinan yang target harus tercapai. Terus, tapi juga ditekan dari orang tua bahwa, oh anak ini juga jangan banyak-banyak stres dong, jangan banyak-banyak PR, misal kayak gitu ya. Akibatnya kadang guru Dikatakan akibatnya kadang guru sering mengambil jalan yang aman. Ya udah tugasnya ringan-ringan. Tapi kalau tugas ringan, nah orang tuanya protes lagi. Hmm. Takut Hmm. tugasnya cuma ini, nanti anak saya nggak berkembang lagi gitu ya. Kasih tugas yang berat juga nanti takut anaknya stres. Dalam kondisi terjepit.
sebagai pendidik nih Bu, pendidik guru-guru Kristen. Apa yang bisa guru Kristen lakukan Bu untuk mempertahankan tetap ada standar akademik, tapi juga perlu tetap menyeimbangkan tadi kesehatan mental anak gitu ya. Tanpa harus dicap sebagai sumber tekanan ataupun dicap sebagai guru yang mau instan aja, mau cepet aja gitu. Jadi guru itu nggak mudah ya Bapak Ibu. Guru benar Hmm, dengan dilema ya. Nah, bagaimana kalau menurut pengalaman Ibu Sinta dengan kondisi pendidik seperti ini, apa yang bisa seorang pendidik lakukan, Bu? oke, baik. Ya, memang kalau kita mau mengerti guru tuh sedang menghadapi dilema ya. Dilema dalam hari ini di sekolah dia dituntut eh, untuk bisa menjaga nama baik sekolah ya. Tapi untuk ke anak-anak atau ke orang tua juga lebih ke bagaimana dia bisa mencetak anak-anak yang berprestasi juga tanpa memberikan banyak tekanan misalnya pada anak-anaknya. Jadi guru berada di tengah tekanan institusi, tekanan orang tua, ya, ada kebutuhan Betul. murid juga, Mm-mm. dan belum keterbatasan dirinya sendiri. Guru juga kan punya kehidupannya sendiri. Ya. Akibatnya banyak guru juga yang hidup dalam ketakutan. Takut dianggap terlalu keras, Hmm. takut dianggap terlalu lembek, takut dikomplain, ya. Takut juga target kurikulumnya nggak tercapai. Waduh, pusing juga ya jadi guru ya. Ya. Iya, Bu pusing. Iya, pusing. Akhirnya memang betul, banyak yang akhirnya memilih jalan aman. Tugasnya dipermudah, standarnya diturunkan, ya. Disiplinnya dilonggarkan, atau pembelajaran dibuat sangat dangkal. Ya. Tapi masalahnya, anak akhirnya tidak dibentuk menjadi pribadi yang tangguh. Nah, kunci utamanya di sini, anak membutuhkan tantangan, jelas. Anak perlu diberikan tantangan yang sesuai, tetapi bukan tekanan yang berlebihan. Nah, ini penting untuk disadari. Tantangan tetap diperlukan, tapi bukan tekanan yang melebihi kapasitas anak yang berlebihan. Ya, tapi bukan juga anak yang butuh kenyamanan terus-menerus. Nggak bisa nyaman-nyaman aja, dipermudah semuanya. Ya, jadi Hmm. mereka butuh tantangan yang aman. Tetap diperlukan tantangan, tapi harus yang aman. Artinya apa? Harus ada standar, harus ada tanggung jawabnya, ada disiplin juga. Itu tetap perlu. Namanya pendidikan kalau nggak ada itu terus apa artinya gitu ya? Itu nggak boleh dihilangkan. Mhm. Tapi tentu saja tanpa ancaman, tanpa mempermalukan, tanpa tekanan emosional yang berlebihan. Ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya, guru tuh sering mengira kalau standar yang tinggi berarti tekanannya harus tinggi. Ya, padahal nggak selalu begitu ya. Seringkali yang membuat anak stres itu bukan standarnya, tapi cara pencapaian atau cara menyampaikannya. Ya, guru menyampaikannya dengan terlalu galak, terlalu tegas misalnya, ya. Atmosfer kelasnya tegang. Ya gimana anak bisa mau belajar kalau gurunya udah galak, atmosfernya tegang. Ih, Yang ada adalah rasa takut Bu, takut. masuk Nah, kelas. itu. Yang muncul adalah rasa takut, ya. Belum lagi kalau dia di rumahnya nggak mendapat dukungan dari orang tua. Ya sudah, lengkaplah sudah penderitaannya. Hmm. Nah, jadi guru bisa memiliki standar yang tetap tinggi, tapi pendekatannya tetap harus aman, ya. Lalu guru mengira kalau mengasihi itu berarti mempermudah semua hal. Ya nggak juga, ya. Nah, kalau yang seperti ini kan ekstrim yang seperti ini berarti tugasnya semuanya gampang. Anak nggak dilatih berpikir, nggak diajarin tanggung jawab, sehingga anak gampang menyerah, ya. Mentalnya lemah, ya. Istilahnya nggak dibikin nggak apa-apa, ya. Kasih bukan berarti menghilangkan tantangan. Ini penting. Justru kasih itu berarti mendampingi anak menghadapi tantangan. Oke. Jadi bagaimana guru menjaga standar akademik tanpa menjadi sumber tekanan buat muridnya? Pertama, guru harus bisa membedakan antara menantang dan menekan. Menantang dalam arti positif ya. Ya. Hmm. Menantang itu artinya positif ya. Menantang artinya tugasnya jelas, ada tujuannya, sesuai dengan tahap perkembangan muridnya, Iya. ada dukungan, ada kesempatan belajar.
misalnya dia masih belajar dari kesalahan, dia bisa ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi ada kesempatan lah untuk dia memperbaiki dari kesalahan. Itu menantang. Menantang apa? Memberikan tantangan, bukan menantang muridnya gitu ya, tapi memberikan tantangan buat muridnya. Lalu kalau menekan apa kira-kira bedanya? Nah, kalau menekan, istilahnya anak diberikan pelajaran dalam tekanan itu kan bukan sesuatu yang baik ya. Artinya ada Hmm. ancaman, mungkin ada Hmm. mempermalukan, ada membandingkan, ada ekspektasi yang tidak realistis, atau hukuman. Ya, Hmm. hukuman yang secara fisik bisa, emosional bisa. Nah, itu seorang guru perlu bisa bedakan. Jadi sebenarnya anak mampu kok menghadapi tantangan asal dalam kadar yang sesuai dengan kapasitasnya jika dia merasa aman. Bisa gitu ya. Nah, bagaimana guru bisa menjadi otoritas yang aman? Otoritasnya harus tetap dirasakan, tapi bukan otoritas yang menakutkan. Otoritas yang bisa memberikan rasa aman. Jadi guru nggak perlu loh. Jadi guru yang galak tuh nggak perlu. Ya, guru yang menakutkan, guru yang keras secara emosional untuk bisa dihormati. Justru itu udah jadul ya. Zaman Oh, sekarang kayaknya kayak gitu udah. udah susah itu jadi guru kalau model kayak gitu sekarang ya. Jadi Ya. otoritas yang sehat itu berarti otoritas yang tegas, bukan galak. Otoritas yang konsisten, otoritas yang jelas. Kalau A ya A, besok juga A, gitu kan. Nggak Hmm. berubah-berubah. Ya, jadi mereka tetap bisa kok dihormati gurunya. Ya, bukan kalimat gurunya itu dengan mengancam. Kalau nggak selesai, kamu awas ya, gitu. Tapi tugas ini penting loh untuk melatih kemampuan kamu. Yuk, coba kamu selesaikan. Kalau ada masalah, boleh tanya ke ibu. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita memberikan ruang yang aman untuk anak itu mengerjakan, mau menyelesaikan tantangannya. Nah, kalau bisa juga memang ada why-nya di balik setiap tugas. Ya, anak dan orang tua itu akan lebih mudah menerima tantangan kalau mereka paham tujuannya apa. Ya, jadi bukan cuma sekedar ini kerjain 50 soal, harus selesai, besok dikumpulkan. Nah, tapi kalau misalnya diberikan latihan ini akan membantu anak membangun karakter atau ketahanan berpikir misalnya, kemampuan problem solving atau apapun itu ya. Nah, kalau guru Hmm. menjelaskan tujuannya, ya, rasanya itu kan bukan cuma jadi sekedar tugas yang memberatkan, tapi lebih mudah untuk dikerjakan karena oh tujuannya jelas loh. Ini tuh akan membantu kamu bisa menyelesaikan masalah loh, gitu kan. Jadi terlihat sebagai sesuatu yang akan justru apa ya, menambah nilai pada anak tersebut, bukan cuma sebagai suatu hukuman yang memberatkan. Ya. Nah, berikutnya fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Kadang tuh anak stres bukan karena sulit ya, tapi karena terlalu banyak. Iya. Tantangannya banyak nih Bu berarti Nah, ini ya. itu betul. Guru tuh perlu memperhatikan standar dengan tugas lebih sedikit, tapi mungkin lebih bermakna, lebih mendalam, lebih jelas tujuannya. Misalnya melatih kemampuan berpikir, melatih kemampuan motorik, dan apapun itulah ya. Tapi lebih melihat pada contohnya gini, kasih soalnya 5 aja, tapi itu reflektif. Ya, Hmm. daripada 50 soal tapi mekanis gitu ya, drilling gitu. Nah, itu kan akan sangat berbeda, ya, akan sangat berbeda. Berikan ruang gagal, ini juga penting, tanpa mempermalukan. Jadi, kalaupun gagal, pendekatannya jangan di depan semua murid yang lain, tapi lebih ke personal. Ya, ibu perhatikan nilai kamu kok menurun ya, nilai hasil ulangan kamu kok belum belum maksimal ya. Ada kendala apa yang ibu bisa bantu. Nah, itu akan sangat memberi rasa aman buat muridnya. Nah, guru nggak perlu jadi sempurna. Ya, jangan berusaha menjadi guru yang sempurna karena melelahkan pasti. Nggak akan bisa, ya. Yang dibutuhkan cuma belajar untuk konsisten aja. Ya, Ya. guru itu perlu konsisten. Ya, adil, komunikatif, tidak sepihak, tidak merasakan karena saya guru jadi saya bisa semena-mena gitu ya. Itu yang nggak bisa diterima oleh murid zaman sekarang. Anak sekarang kan kritis ya. Anak Iya. sekarang tuh akan gampang sekali bilang, si Miss ini, Miss itu, begini, 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 begitu, begitu ya. Nah itulah. Jadi
belajar untuk menjadi guru yang bisa konsisten ya, yang apa ya, yang mau sering membuat konflik itu bukan tugasnya. Tetapi anak merasa guru tuh nggak paham mereka. Anak tuh seringkali merasa guru tuh nggak memahami dirinya. Jadi murid tuh banyak yang sering merasa tidak dipahami oleh gurunya. Nah itu ya. Lalu guru perlu berani berkata, tidak semua ketidaknyamanan itu adalah tidak baik. Jadi zaman sekarang itu memberi tantangan itu dianggap salah seringkali. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu berat dan sebagainya macamnya itu ya. Tapi guru tuh perlu punya mindset bahwa justru anak zaman sekarang itu perlu diberikan tantangan, tapi dalam batas yang memang dia bisa kerjakan, gitu ya. Karena kecenderungannya di zaman sekarang ya, karena parentingnya juga mulai bergeser menjadi gentle parenting lah, gitu kan. eh, Apa istilahnya parenting yang eh, lebih melunak gitu ya. Makanya kita nggak heran dengan muncul-muncul banyak yang istilahnya strawberry generation dan lain sebagainya. Karena memang banyak yang mengambil tantangan itu. Karena mereka berpikir tantangan itu identik dengan tekanan. Tapi enggak, tadi kita sudah belajar bisa membedakan itu ya. Apa itu menantang, Hmm. apa itu tekanan ya. Jadi sekolah Hmm. ya tetap perlu harus ada disiplin, tetap harus ada deadline, tetap anak-anak itu harus mengerjakan, harus bisa berpikir, harus menerima koreksi, itu tetap harus ada. Karena itu bagian penting dari pertumbuhan seorang anak. Ya, anak perlu belajar apa yang rasa namanya frustasi, ya, tapi frustasi yang sehat, ya. Tidak dibiarkan frustasi terus-terusan, gitu kan. Tapi bagaimana dia bisa mengalami, udah aku udah coba tapi nggak bisa. Yuk, bagaimana kalau kamu coba sekali lagi? Nah, seperti itu. Atau menunda keinginan. Bagaimana anak bisa belajar untuk menunda keinginan? Nggak harus jadi anak yang harus sekarang, 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 gitu kan. Anak sekarang kan banyak yang nggak bisa menahan itu, ya. Nah, ini juga istilahnya semuanya diperlukan relasi yang aman untuk bisa membangun semua karakter itu. Ya, oke. Jadi formula yang sehat bagi guru itu standar tinggi, tapi juga empatinya tinggi. Ya, guru juga perlu belajar untuk punya empati yang tinggi, bukan tinggi standar, tinggi tekanan. Wah, ini berbahaya. Ya, jadi tinggi empati dan tinggi tantangannya tadi standarnya. Ya, kesimpulannya. Guru tidak perlu memilih antara menjadi keras atau memanjakan. Nggak perlu. Ya. Guru tetap bisa menjadi guru yang bisa dihormati, direspek dengan tegas, hangat, dan bertumbuh bersama dengan murid. Ya, karena istilahnya guru juga perlu belajar dari muridnya. Hmm. Ya, karena anak sebenarnya tidak membenci standar loh. Justru anak tuh perlu standar. Kalau nggak ada standar, muridnya liar nanti. Ya, yang mereka takutkan adalah mereka lebih takut pada rasa malu, rasa gagal, ya, rasa nggak mampu, rasa nggak diterima. Nah, itu mereka lebih takut dengan rasa itu. Ketika guru bisa menjaga standarnya, membangun relasi yang aman dengan muridnya, maka kelasnya akan menjadi tempat bertumbuh yang luar biasa. Ya, itu akan jadi kelas yang apa ya, welcome murid-muridnya ya, menerima murid-muridnya dan bisa menjadi laboratorium untuk anak bereksperimen di situ untuk bertumbuh. Ya, mungkin itu, Bu. Iya. Bapak Ibu guru jangan takut untuk memberi tantangan ya, karena itu Mhm. diperlukan sama anak-anak murid ya, selama bukan tekanan. Bagus tuh Bu ya. Terus yang tadi juga ya bahwa waktu kita memberi tantangan, kasih itu malah dibutuhkan ya untuk mendampingi mereka. Berarti peran Bapak Ibu guru sangat besar di tengah-tengah tuntutan akademik, baik itu dari institusi, baik itu dari orang tua, tapi kehadiran guru yang berempati, tadi tuh Ibu sudah jelaskan, rasa aman itu dibutuhkan oleh seorang anak. Nah, di dalam pengalamannya Ibu Sinta, Bu, kan tadi kita sudah bahas memang ada kegagalan di dalam komunikasi antara orang tua sama sekolah, itu kan sering terjadi. Zaman-zaman dulu suka pakai buku penghubung tuh ya, saya Hmm. ingat ada buku penghubung. Zaman sekarang sudah ada grup WA gitu ya, terus ada pertemuan orang tua. Sebenarnya Bu, membangun komunikasi yang sehat antara guru sama orang tua tanpa perlu harus tunggu ada masalah dulu baru orang tua dipanggil, itu bagaimana? Apa sih praktisnya gitu ya? Apakah kembali pada buku penghubung? Karena jadinya grup WA sekarang, jadi sharing dah saya ya. Jadi grup WA jadi sekarang jadi curhatan orang tua atau komplainan orang tua juga kan ya, gurunya juga tertekan.
Bagaimana atau sarananya dalam berkomunikasi yang tepat di zaman sekarang ini antara orang tua sama guru ini, Bu? Hmm, betul. Kegagalan komunikasi antara rumah dan sekolah itu sebenarnya bukan karena medianya ya, karena medianya sekarang justru banyak banget. Udah nggak perlu pakai buku, tapi bisa langsung tuh real time ya. Kalau buku kan perlu waktu untuk Iya. bolak-balik gitu. Kalau sekarang lebih real time karena medianya sudah tersedia ya. Nah, justru masalah utamanya sekarang komunikasinya tuh menjadi terlalu reaktif. Real time banget jadinya, Bu. Iya, terlalu reaktif dan seringkali itu jadi ajang apa ya? Argumentasi. Terlalu administratif juga. Ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Ya, kenapa anak saya diperlakukan seperti ini? Ada defensif juga di situ. Ya, itulah. Akibatnya guru merasa jadi justru nggak didukung. Orang tua merasa tidak didengar. Dan akhirnya anak kembali lagi, muridnya kejepit. Ya, Iya, anak muridnya. berada di tengah-tengah ketegangan. Ya, di mana sih sebetulnya letak kegagalan komunikasi yang paling sering terjadi? Kalau dulu buku penghubung, biasanya sekarang menjadi buku koreksi, bukan buku penghubung. Ya, awalnya buku penghubung untuk membangun kerjasama, tapi lama-lama ini menjadi tempat teguran, lah, laporan kesalahan, gitu kan? Atau alat kontrol. Isinya sering gurunya melaporkan anak ibu belum mengerjakan PR. Hari ini si ini gitu ya Iya, di kelas gini ya. hari ini si A tidak fokus di kelas. Iya, Mohon lebih diperhatikan. Mohon lebih didampingi, misalnya seperti itu ya. Jarang buku penghubung itu diisi dengan apresiasi. Jarang diisi dengan perkembangan positif anak. Misalnya observasi yang kita lakukan di kelas. Oh, anak ibu sekarang sudah bisa loh lebih fokus. Ya, anak ibu sudah bisa duduk dengan tenang. Oke. Jadi akibatnya orang tua itu mulai kalau dapat buku penghubung rasanya apa? Deg-degan. koreksi ya. Deg-degan. Udah cemas duluan. Ada apa lagi nih dengan anak saya? Ya, karena isinya kebanyakan laporan ya, laporan yang Laporan. istilahnya, hmm, ya anak juga akhirnya takut. Iya. Iya, nggak jarang kan buku buku penghubung nggak dikasihin sama anaknya. Nggak dikasih ke orang tua, disimpan Iya, sama anaknya. iya, nggak mau dia kasihin orang tuanya karena dia tahu isinya itu begitu mama baca aku dimarahin, gitu kan? Oke, lalu grup WhatsApp menjadi ruang tekanan sosial nih. Ini nih, kalau di grup WhatsApp itu lebih ramai lagi kan? Nggak cuma antara guru dan orang tua si A, tapi ada si B, si C, si D, wah banyak tuh satu kelas. Ya, makanya ini menjadi sumber ketegangan modern. Ya, masalah yang muncul perbandingan antar anak. Kok si itu boleh, anak aku enggak, misalnya gitu ya. Kepanikan kolektif. Hah, besok pakai seragam apa? Aku kok nggak dikasih tahu gitu kan? Itu terjadi tuh ya. Atau kritik terselubung. Bisa juga provokator di situ. Ya, apalagi over discussion, satu topik yang nggak perlu didiskusikan jadi rame, ya. Ekspektasinya terhadap guru yang berlebihan. Nanti guru merasa nggak aman juga karena guru dikritik habis-habisan di situ. Iya. Nah, bisa ya. Contohnya apa? Kenapa tugasnya banyak sekali? Kan besok ada ulangan ini, itu masih ada tugas, misalnya gitu ya. Anak saya masih belum paham yang ini. Kenapa udah maju materinya? Nah, itulah kurang lebih ya. Gitu. Atau sebaliknya orang tua saling pamer prestasi anak tuh bisa juga tuh. Ya. Nah, apa sih yang dirasakan guru? Guru akhirnya merasa diawasi terus-menerus. Ya. Orang tua saling mempengaruhi kecemasan. Orang tua yang tadinya nggak berpikiran apa-apa karena lihat di WhatsApp grup jadi ikutan cemas. Jadi mulai kepikiran. Duh iya anak saya gimana ya? Gitu kan. Nah anak Mm-mm. ikut terkena dampaknya. Jadi mendapat tekanan di rumah. Ya. Jadi kadang grup WA bukan membangun kolaborasi, tapi memperbesar kecemasan secara kolektif. Oke. Akhirnya pertemuan orang tua dengan guru itu menjadi formalitas, hanya membahas nilai, tata tertib, administrasi, ya, target akademik. Ya kembali jarang membahas bagaimana kondisi emosional anak, dinamika belajar di kelas seperti apa.
bagaimana kebutuhan perkembangannya, kesehatan mentalnya, atau relasi sosialnya. Nah, hubungan ini sebetulnya jadi akhirnya bersifat transaksional, ya, bukan relasional. Guru dan orang tua hanya bertemu ketika ada masalah, ya. Kalau ada masalah, ada eh, mungkin dengan teman-temannya atau nilai turun, ada pelanggaran, ada komplain. Nah, itu. Jadi relasinya itu transaksional sekali ya, bukan dibangun pada relasi yang sehat. Jadi seharusnya relasi yang sehat itu dibangun sebelum krisis terjadi. Sudah ada trust dulu. Guru percaya pada orang tua percaya pada guru. Udah ada trust. Jadi waktu ada krisis akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikannya. Akar kegagalan komunikasi sebetulnya bukan medianya, tetapi kedua pihak sering datang dengan rasa takut dan posisi yang sudah defensif duluan. Takut disalahin, ya. Itu. Jadi masing-masing sudah polanya udah pola karena ketakutan ya, bukan pola relasi yang sehat. Oke. Kesalahan terbesarnya itu sering terjadi komunikasi hanya sebatas tadi ya, kalau ada masalah aja. Jarang tuh. Kalau orang tua nggak ada masalah biasanya nggak ke sekolah kan? Mm-mm. Itu dia. Panggil murid-murid yang bermasalah doang kan, Bu? Nah, itu dia Itu makanya. dia. Heeh. Jadi sehingga bagaimana sih sebaiknya membangun komunikasi yang sehat? Ya bangun relasi sebelum ada masalah. Nah, betul. Ya, ada beberapa sekolah tuh yang setiap awal tahun ajaran mengumpulkan pertemuan guru dengan orang tua. Ya, namanya apa itu? Tea time misalnya, ya. Saling mengenal dulu guru dengan orang tua. Ada tuh di sekolah dilakukan hal seperti itu. Karena prinsipnya jangan sampai kalau ada masalah, jadi identiknya kalau misalnya guru mau menghubungi orang tua lah masalah apa lagi nih, gitu kan? Nah itu identiknya udah dengan seperti kayak gitu. Ya, lalu komunikasi itu jangan hanya tentang nilai. Ya, ya. Orang tua tuh perlu mendengarkan dari gurunya. Oh anak ibu bapak sekarang bisa loh bergaul dengan si A, si B. Sekarang lebih lancar bertemannya, misalnya seperti itu. Semangat belajarnya di sekolah kelihatan lagi bagus-bagusnya, misalnya gitu. Apa yang terjadi di rumah? Kok saya perhatikan semangat belajarnya bagus banget, misalnya begitu kan. Kekuatannya apa? Keunikan anak apa? Yang mungkin itu tidak dimiliki oleh anak lain, ya. Perkembangan karakternya seperti apa? Misalnya, oh dia sekarang udah bisa loh berdoa sendiri atau berdoa memimpin di kelas, seperti itu ya. Nah, jadi bukan soal angka doang gitu ya. Gunakan juga bahasa-bahasa yang kolaboratif, bukan bahasa yang menjudge, menghakimi gitu kan. Hindari anak ibu bermasalah gitu kan. Wah, kalau udah kayak gitu kan, biasanya orang tua langsung merasa itu anak saya loh ya gitu kan. Langsung keluar naluri membelanya gitu kan. Itu udah ya. Jadi guru perlu mengganti dengan memperhatikan apa yang lebih detail tentang apa yang perlu bisa dikembangkan. Misalnya, kami melihat di sekolah sedang mengalami kesulitan dengan menulis misalnya, atau kira-kira apa yang kita bisa bantu ya, Bapak Ibu, supaya fokusnya lebih baik. Seperti itu ya. Jadi itu kan mengundang kolaborasi ya. Oke. Oke. Jadi grup WhatsApp juga mungkin perlu diberikan aturan yang jelas. Ya, kalau grup WhatsApp tanpa aturan, nah itu bisa jadi nggak karu-karuan tuh ya. Nanti bisa ada yang jualan juga di situ. Ya, bisa jadi kritik publik ya. Hanya sebetulnya informasinya harus dijelaskan. Ini untuk apa? Grup ini gunanya untuk apa? Untuk menjadi pengingat, untuk menjadi sarana komunikasi ya, komunikasi yang positif tentu saja. Bukan masalah personal seperti itu. Supaya WhatsApp ini tidak menjadikan ruang yang memprovokasi atau malah jadi kepanikan secara kolektif. Ya, guru juga manusia, itu juga perlu dipahami. Guru juga nggak ngelepas dari banyak kelemahan ya. Jadi guru juga perlu merasa aman dengan dirinya. Jangan takut kalau melakukan kesalahan. Selama orang tua bisa mengerti itu ada relasi yang terjalin tadi ya. Biasanya orang tua bisa lebih mengerti kok. Ya, pertemuan orang tua guru akhirnya bisa jadi lebih bermakna ya. Kalau relasinya tadi dibangun dengan baik justru jauh sebelum ada masalah gitu ya. Lah. Jadi mereka bisa sama-sama menjaga kesehatan mental anak, bisa setuju dengan pola belajar seperti apa,
mungkin setuju juga dengan penggunaan gadget di rumah, ya. Bagaimana memantau atau memperhatikan perkembangan emosi anak, itu bisa dibicarakan. Sehingga yang muncul adalah budaya mendidik bersama. Ya, jadi sekolah itu menjadikan orang tua sebagai partner untuk kemajuan keberhasilan anak, bukan budaya yang orang tua sudah menyerahkan ke sekolah. Saya sudah menyerahkan, sudah mempercayakan ke sekolah, terserah sekolah. Nah, itu udah nggak gitu lagi tuh. Tapi masing-masing punya peran karena Hmm, kolaboratif ya, partner seperti itu. Mungkin itu ya, Bu. iya ya. Jadi akhirnya kalau kita tadi lihat temanya itu adalah ketegangan, salah satu sarana yaitu kolaboratif, Kurang keras. menyelaraskan visi, sama-sama melihat ini adalah pribadi yang perlu dikembangkan, bukan objek pendidikan semata gitu. Nah, sebagai penutup Ibu Sinta, di penghujung talk show kita, kalau misalnya ada satu aja Bu yang kita nih mau kerjakan nih ya di sekolahan untuk ada satu perubahan kecil yang bisa kita terapkan besok pagi di rumah ataupun di sekolahan untuk mengurangi ketegangan dan anak tidak jadi korban. Kira-kira Bu sebagai penutup, apa yang Ibu mau sampaikan untuk kita tuh bisa ingat dan kerjakan sebagai closing statement Ibu? Oke. Ya, mungkin solusi kolaboratifnya yang terbaik itu adalah membangun atmosfer, ya, membangun atmosfer yang aman, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, prinsip utama kolaboratifnya itu akhirnya semua mulai shifting ya fokusnya, bukan pada prestasi akademik semata, oke, Mm-mm. tapi bagaimana membantu anak itu mengalami growth, mengalami pertumbuhan dengan sehat, ya, baik dari secara mentalnya maupun karakternya gitu. Fokusnya semua perlu berubah gitu ya. Jadi perubahan ini tuh perlu dilakukan ya. Istilahnya kalau orang tua di rumah mungkin mulai ganti nih pertanyaannya. Hari ini ada PR apa? Besok ada tugas apa? Nilaimu berapa? Gitu kan? Biasanya kan interogasinya seperti itu kalau anak pulang sekolah ya. Mungkin bisa diganti menjadi apa yang paling menyenangkan di sekolah hari ini, gitu kan? Apa yang membuat kamu senang atau apa yang membuat kamu sedih? Apa yang papa mama bisa bantu? Seperti itu kan? Nah, ini kelihatannya sederhana ya. Tapi ini mengubah pesan emosional yang diterima oleh anak. Ya, kalau anak dari yang tadi yang ditanya PR apa, besok ulangan apa, terus ditanya tadi apa yang kamu rasakan hari ini, kira-kira anak mulai merasa, oh, aku lebih penting daripada tugasku, aku Yes. lebih penting daripada nilaiku, ya. Jadi anak bisa merasakan bahwa rumahku aman nih sekarang, gitu kan? Ya, bukan tempat jadi evaluasi terus-menerus nih. Karena biasanya kan berapa nilainya? Udah selesai belum tugasnya? Nah, itu ya. Lalu di sekolah pun guru memulai dengan membangun relasi. Ya, membangun relasi terlebih dahulu istilahnya lebih ke bagaimana perasaan kalian pagi hari ini, bukan yang mana tugasnya. Nah, itu ya. Tugas lagi gitu ya di Iya, rumah tugas di sekolah. heeh. Tapi lebih tanya dulu, apa kabar pagi ini? Gimana perasaan kalian? Gitu kan? Apa satu hal baik yang terjadi di minggu ini? Ya, siapa yang sedang merasakan lelah hari-hari ini misalnya? Itu kan kita membangun relasi. Ya, pasti anak juga akan bisa merasakan bahwa, ih, Miss-nya beda nih. Gitu kan? Miss-nya nggak langsung mana tugasnya, gitu kan? Ya, sehingga anak akan bisa merasa boleh di sekolah aku suka karena aku diterima juga. Aku nggak dipaksa. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Ya, karena banyak anak hidup dengan keyakinan kalau salah berarti gagal. Nah, ini kan nggak sehat ya. Padahal belajar itu adalah proses. Proses apa? Proses mencoba, melakukan. Salah, ya coba lagi, perbaiki. Seperti itu kan. Nah, ketika anak tidak takut dengan salah, mereka justru akan berani berkembang. Ya, karena salah itu bagian dari proses belajar. Mereka akan aman-aman aja dengan itu. Ya, oke. Jadi bahasa antara rumah dan sekolah sama ya bahasanya. Mulai ada kata-kata yang kalimat-kalimat yang bisa sama yang memakai bahasa bertumbuh, berproses,
berusaha ya, daripada kamu gagal, kamu malas, kamu nggak bisa, memang kamu begitu. Nah, itu ya, itu bahasanya sudah mulai harus dikurangi itu. Rayakan hal-hal kecil. Nah, ini juga harus disamakan ya bahasanya. Apa yang kita perlu perhatikan? Keberanian untuk mencoba, konsistensi mengerjakan tugasnya. Ya, belum sempurna, nggak apa-apa. Yang penting sudah dikerjakan. Kejujuran, ya. Kalau dapat nilai jelek pun dia berani bicara bahwa aku baru dapat nilai segini. Mungkin nextnya aku bisa lebih belajar lebih rajin lagi. Membangun tanggung jawab, ya. Menghargai kemajuan-kemajuan kecil. Ya, nggak menunggu anaknya harus sempurna dulu. Ya. Jadi pertumbuhan kecil juga itu perlu dirayakan buat anak-anak. Supaya anak tuh bisa dapat sense of achievement. Bahwa I can do it, gitu loh. Sense of achievement itu akumulasi yang akan membentuk harga diri anak. Rasa percaya diri anak. Seperti itu. Jadi bisa juga kita memberikan ruang yang aman untuk anak bisa berkata bahwa aku capek, aku belum ngerti, aku takut gagal, aku takut nggak bisa. Itu kalimat-kalimat itu tuh boleh diterima loh ya. Itu bahasa-bahasa yang sangat boleh untuk diterima. Ya, jadi anak perlu sadar bahwa dia cuma perlu untuk dimengerti dan diterima. Ya, anak itu nggak butuh orang tua yang sempurna. Anak juga nggak butuh guru yang sempurna. Ya, mereka atau anak-anak ini hanya perlu orang dewasa yang mau dan mampu bekerja sama dengan mereka, memberi ruang yang aman untuk mereka bisa terus berkembang. Mungkin itu, Bu. Wah, Ibu Sinta, ini sungguh perbincangan yang sangat menarik dan sangat informatif. Ini menjadi shifting buat kita semua, para pendidik sekolah yang dipercayakan Tuhan gitu ya, sekolah-sekolah Kristen, juga orang tua Kristen. Dan kami berharap akhirnya tema ini menjadi salah satu hal yang sangat memperlengkapi Bapak Ibu, baik itu orang tua, guru, sehingga anak-anak kita nggak jadi lagi korban dan nggak lagi berdampak pada kesehatan mental mereka yang nanti waktu mereka udah lebih dewasa gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Sinta untuk perbincangannya gitu ya. Kalau boleh Bu, dengan kasih Ibu Sinta boleh menutup kita dalam doa, mendoakan orang tua dengan pergumulannya guru dan juga untuk anak-anak kita agar mereka dapat sungguh-sungguh mengerti ketegangan ini punya dampak dan Tuhan memberkati mereka dalam perjuangannya. Mohon dengan kasih Ibu Sinta. Baik, mari kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu semua. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh berbincang bersama. Kami membahas tentang ketegangan Tuhan yang terjadi antara guru sekolah dengan orang tua dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, sinergi atau kolaborasi dari ketiga pihak ini akan membantu dan akan sangat Tuhan eh, menolong anak-anak untuk bisa berkembang menjadi diri dan potensi terbaiknya. Bapak kami berdoa, biarlah apa yang sudah kami bicarakan ini bisa menjadi berkat, baik buat guru ataupun buat orang tua yang mendengarkan, sehingga mereka bisa berkolaborasi menjadi orang dewasa yang aman, orang dewasa yang mau terlibat dalam pertumbuhan dan proses anak-anak mereka. Kami bersyukur untuk kesempatan kali ini Tuhan, biar sungguh Engkau sendiri yang terus bekerja dalam hidup orang tua dan hidup para guru, untuk mereka terus Kau pakai menjadi alat yang mulia untuk mendidik anak-anak yang ada di bangsa kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Sinta untuk waktunya. Ibu Sinta sudah mengisi 2 kali tema Bapak Ibu di bulan ini dan semua temanya sangat memperlengkapi kita semua, begitu keluarga, sekolah, dan bahkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih untuk pemaparan Ibu Sinta, untuk insight-nya. Terima kasih juga untuk seluruh tim sekretariat dan juga para pendengar yang setia, orang tua dan juga para pendidik. Sekianlah perjumpaan kita. Saya Dian bersama dengan Ibu Sinta dan juga segenap dari tim undur diri sampai kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Ibu Sinta, thank you so much 2 tema ini, gitu ya, sangat sangat memperlengkapi. Eh, Baik sekali karena benar-benar ini kan juga barusan baru ini kan ada yang ini ya Bu, yang drama Korea yang itu juga kan ya, Bullying. ketegangan-ketegangan. Mm-mm. Oh, itu kan ya. Wah, saya pikir kayak
pas gitu ya. Maksudnya kita juga melihat ada fenomena-fenomena yang ketegangan dari tiga ini. Tapi Ibu Sinta, thank you so much, sangat inspiratif, sangat apa ya, informatif dan memperlengkapi. Saya percaya ini akan jadi berkat di MPK. Saya Amin. mau berdoa buat Ibu Sinta. Terima kasih untuk pelayanannya sudah 2 kali di bulan ini. Yuk kita berdoa buat Ibu Sinta. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh memakai hamba-Mu, Ibu Sinta ya Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat, untuk boleh memberkati para orang tua yang mendengar, para guru yang mendengar, bahkan sekolah-sekolah Kristen, untuk boleh melihat bahwa hal-hal penting yang selama ini tidak disadari akan dapat sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan, domba-domba yang Tuhan percayakan. Tuhan, Engkau yang akan terus ya Tuhan memakai Ibu Sinta di dalam pelayanannya, di dalam dimanapun Tuhan menempatkan, Tuhan yang akan juga memberkati buat keluarga bersama dengan pelayanan bersama dengan Bapak juga Tuhan yang menyertai ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan buat dua tema ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tema ini dapat menjadi berkat, memperlengkapi di dalam pergumulan sekolah-sekolah Kristen ya Tuhan yang Tuhan percayakan di bawah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pelayanan yang Tuhan izinkan, kami bersyukur buat Ibu Sinta yang boleh Tuhan izinkan melayani bersama-sama di bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur.